Ada sesuatu yang tumbuh di depan rumahmu sekarang. Mungkin itu tanaman hias dalam pot. Mungkin pohon kecil yang kamu rawat. Mungkin rumput yang kamu sirami setiap pagi. Atau mungkin tanah kosong yang sudah lama tidak kamu perhatikan. Apapun itu, hari ini saya ingin memberitahumu sesuatu yang akan mengubah cara kamu merawat tanaman itu selamanya. Dan lebih dari itu, sesuatu yang mungkin juga akan mengubah kondisi keuanganmu secara perlahan tapi pasti. Bukan dengan cara yang rumit, bukan dengan modal yang besar. Hanya dengan mengubah satu kebiasaan kecil yang mungkin sudah kamu lakukan setiap hari tapi selama ini salah arah. Air cucian beras yang selama ini kamu buang. Kini saatnya kamu alihkan ke pot tanaman di depan rumahmu. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan tunjukkan kepada kamu mengapa tindakan sederhana ini bisa menjadi salah satu keputusan terbaik yang pernah kamu buat untuk rumah dan keuanganmu. Tetap di sini. Ini penting. Sejak kapan kamu mulai menganggap tanaman di depan rumah hanya sebagai dekorasi? Dalam tradisi leluhur kita, tanaman di depan rumah bukan hanya soal estetika. Bukan hanya soal membuat rumah terlihat indah dari luar. Tanaman di depan rumah adalah penjaga, adalah penyambut, adalah cermin dari kehidupan dan vitalitas penghuninya. Dalam ilmu Feng Shui klasik, tanaman hijau yang sehat dan subur di depan rumah adalah salah satu tanda paling kuat dari aliran Qi yang positif. Aliran energi kehidupan yang mengalir dengan lancar ke dalam hunian. Tanaman yang layu, kering, atau tidak terawat di depan rumah sebaliknya dipercaya sebagai tanda bahwa energi kehidupan di rumah itu sedang terhambat atau terkuras. Dalam tradisi Jawa kuno, ada istilah yang disebut omah urip, rumah yang hidup. Sebuah rumah dianggap benar-benar hidup bukan hanya karena ada penghuninya, tapi karena ada tanaman yang tumbuh subur di sekitarnya. Tanaman adalah napas rumah. Tanaman adalah tanda bahwa rumah itu dihuni oleh energi yang aktif, yang mengalir, yang sehat. Dan ketika tanaman itu subur, ketika daunnya hijau mengkilat, ketika bunganya mekar dengan bangga, ketika akarnya kuat dan dalam, secara simbolis dan spiritual itu adalah cermin dari kondisi rezeki dan kehidupan penghuninya yang juga sedang tumbuh, mengalir, dan berkembang. Maka merawat tanaman depan rumahmu bukan sekadar hobi atau aktivitas mengisi waktu. Ini adalah tindakan spiritual yang secara langsung mempengaruhi energi dan aliran rezeki di rumahmu. Sekarang mari kita bicara tentang bahan ajaib yang akan mengubah tanamanmu dan kondisi keuanganmu secara bersamaan. Air cucian beras. Khususnya air cucian yang pertama. Secara ilmiah, air cucian beras pertama adalah cairan yang kaya luar biasa. Di dalamnya terdapat nitrogen dalam bentuk yang mudah diserap oleh akar tanaman. Ada fosfor yang berperan penting dalam pertumbuhan akar yang kuat dan pembungaan yang lebat. Ada kalium yang membantu tanaman membangun ketahanan terhadap penyakit dan stres lingkungan. Ada vitamin B kompleks yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme baik di dalam tanah. Dan ada pati alami yang berfungsi sebagai sumber energi langsung bagi ekosistem mikro di sekitar akar tanaman. Sebuah penelitian pertanian dari Filipina menemukan bahwa tanaman yang disiram secara rutin dengan air cucian beras menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat, daun yang lebih hijau, dan hasil yang lebih lebat dibandingkan tanaman yang hanya disiram dengan air biasa. Penelitian serupa dari Jepang dan Korea juga menemukan efek positif yang konsisten dari penggunaan air beras sebagai pupuk organik cair alami. Ini bukan tahayul, ini sains. Tanamanmu akan benar-benar tumbuh lebih subur, lebih sehat, dan lebih indah ketika kamu mulai menyiramnya dengan air cucian beras secara rutin. Dan ingat apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Tanaman yang subur di depan rumah adalah cermin dari aliran energi kemakmuran yang sehat dan kuat. Maka ketika tanamanmu tumbuh lebih subur karena air beras, kamu secara bersamaan sedang memperkuat energi kemakmuran di rumahmu. Sains dan spiritualitas, sekali lagi, berjalan seirama. Kamu mungkin bertanya, kenapa harus tanaman di depan rumah? Kenapa bukan tanaman di dalam rumah? Kenapa bukan tanaman di halaman belakang? Jawabannya berkaitan dengan konsep yang sudah saya singgung sebelumnya tentang pintu masuk energi. Dalam hampir semua tradisi spiritual Asia, bagian depan rumah adalah wajah rumah itu kepada dunia. Adalah titik pertama di mana energi dari luar, termasuk energi rezeki, keberuntungan, dan peluang, mencoba masuk ke dalam hunian. Tanaman yang sehat dan subur di depan rumah berfungsi seperti antena yang terus memancarkan sinyal kepada alam semesta bahwa rumah ini hidup, bahwa rumah ini terbuka, bahwa rumah ini siap menerima keberlimpahan.
Sebaliknya, tanaman yang kering atau tidak ada sama sekali adalah seperti antena yang mati, tidak memancarkan sinyal apapun, membiarkan energi rezeki berlalu begitu saja tanpa masuk ke dalam rumah. Ada juga penjelasan yang lebih praktis dan psikologis. Penelitian di bidang psikologi lingkungan membuktikan bahwa lingkungan luar rumah yang hijau dan terawat secara konsisten dikaitkan dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi pada penghuninya. Seseorang yang merasa bangga dengan penampilan luar rumahnya cenderung lebih termotivasi, lebih produktif, dan lebih berani mengambil peluang-peluang baru dalam hidupnya. Dan itu semua dimulai dari sebuah pot tanaman dan sumber air cucian beras. Sekarang kita masuk ke bagian praktis. Bagaimana cara yang benar untuk menyiramkan air cucian beras ke tanaman depan rumahmu? Yang pertama, selalu gunakan air cucian beras pertama, bukan yang kedua atau ketiga. Air cucian pertama mengandung konsentrasi nutrisi tertinggi. Ini adalah aturan paling dasar dan paling penting. Yang kedua, encerkan terlebih dahulu. Air cucian beras pertama cukup pekat dan kaya nutrisi. Jika disiramkan langsung dalam konsentrasi penuh terlalu sering, bisa menyebabkan kelebihan nutrisi pada tanaman. Encerkan dengan perbandingan 1 bagian air beras dan 4 bagian air biasa untuk penggunaan sehari-hari. Yang ketiga, siram di pagi hari. Waktu terbaik menyiram tanaman dengan air beras adalah pagi hari antara pukul 6 hingga 8 pagi. Saat tanah masih cukup lembab dari embun malam dan akar tanaman sedang dalam kondisi paling aktif menyerap nutrisi. Yang keempat, siram langsung ke tanah, bukan ke daun. Nutrisi dalam air cucian beras paling efektif diserap melalui akar, bukan melalui daun. Siramkan perlahan di sekitar pangkal tanaman. Biarkan air meresap perlahan ke dalam tanah. Yang kelima, lakukan 3 kali seminggu. Tidak perlu setiap hari. 3 kali seminggu adalah frekuensi ideal yang memberikan nutrisi cukup tanpa berlebihan. Untuk penyiraman di hari-hari lain, gunakan air biasa seperti biasa. Dan yang keenam, saat menyiramkan air cucian beras itu, hadirkan niatmu sepenuhnya. Bayangkan tanamanmu tumbuh subur. Bayangkan rumahmu memancarkan energi kehidupan yang kuat. Bayangkan rezeki mengalir masuk melalui pintu depan rumahmu seperti air yang meresap ke dalam tanah. Niat adalah energi, dan energi mengikuti perhatian. Pertanyaan yang sering muncul adalah tanaman apa yang paling cocok untuk ditempatkan di depan rumah sebagai penarik energi kemakmuran? Dalam tradisi Feng Shui dan kearifan lokal Nusantara, ada beberapa tanaman yang secara khusus dikaitkan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Pertama adalah tanaman Sri Rezeki atau Aglaonema. Namanya sendiri sudah mengandung kata rezeki. Dalam tradisi Jawa, tanaman ini dipercaya membawa keberuntungan finansial bagi penghuninya. Secara ilmiah, tanaman ini juga terbukti sangat efektif membersihkan udara dari polutan berbahaya, menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk penghuninya. Kedua adalah tanaman pandan. Aroma pandan yang segar dan khas dipercaya dalam tradisi Melayu dan Jawa sebagai pengusir energi negatif dan penarik keberuntungan. Menanam pandan di depan rumah sambil menyiramnya dengan air cucian beras menciptakan kombinasi energi yang sangat kuat. Ketiga adalah tanaman lidah mertua atau Sansevieria. Dalam Feng Shui modern, tanaman ini dikenal sebagai penyerap energi negatif yang sangat kuat. Bentuk daunnya yang tegak ke atas secara simbolis merepresentasikan pertumbuhan dan kebangkitan finansial. Keempat adalah tanaman sirih. Dalam tradisi hampir seluruh suku di Indonesia, sirih adalah tanaman yang dianggap sakral dan penuh berkah. Menanam sirih di depan rumah dipercaya menjaga energi positif rumah dan mengundang rezeki dari berbagai arah. Apapun tanaman yang kamu miliki sekarang, mulailah dengan apa yang ada. Yang terpenting adalah kamu mulai merawatnya dengan niat dan dengan air cucian beras. Seorang perempuan muda bernama Rina tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran Surabaya. Hidupnya tidak mudah. Bekerja sebagai asisten rumah tangga di siang hari, berjualan kue kecil-kecilan di malam hari. Pendapatannya pas-pasan, seringkali tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan bulan itu. Suatu hari, tetangganya yang sudah sepuh, seorang nenek berusia 80 tahun yang dikenal sebagai sosok bijak di lingkungan itu, memanggilnya dan berkata dengan tenang, "Rin, mulai besok jangan buang air cucian berasmu. Siramkan ke tanaman depan pintu kontrakanmu itu. Dan saat menyiramnya, bayangkan rezekimu tumbuh seperti tanaman itu tumbuh." Rina tidak langsung percaya, tapi ia menghormati nenek itu, maka ia mulai melakukannya. Setiap pagi,
Sambil menyiramkan air cucian berasnya ke pot tanaman kecil di depan pintu kontrakannya, ia memejamkan mata sebentar dan membayangkan hidupnya yang lebih baik. 3 bulan kemudian, pelanggan kuenya bertambah 2 kali lipat tanpa ia tahu sebabnya. Seorang ibu rumah tangga di kompleks perumahan dekat situ menemukannya secara tidak sengaja dan memesan kue Rina untuk arisan bulanan. Dari satu pelanggan itu, menyebar ke puluhan pelanggan lainnya. Setahun kemudian, Rina membuka usaha kue kecil dari rumah kontrakannya. Di depan pintu kontrakannya, tanaman kecil di pot itu kini sudah tumbuh subur dan rimbun. Rina tidak tahu apakah air cucian beras itu yang mengubah nasibnya. Tapi ia tahu bahwa ritual pagi itu mengubah cara ia memulai setiap harinya. Dengan harapan, dengan niat, dengan keyakinan bahwa sesuatu yang baik sedang tumbuh. Setelah kamu terbiasa dengan rutinitas dasar menyiram tanaman dengan air cucian beras, ada beberapa kombinasi yang bisa memperkuat energinya lebih jauh. Kombinasi pertama, tambahkan 1 sendok madu ke dalam air cucian beras yang sudah diencerkan sebelum menyiramkannya. Madu dalam banyak tradisi spiritual adalah simbol kelimpahan dan kemanisan hidup. Kombinasinya dengan air beras menciptakan pupuk organik yang sangat kaya sekaligus memperkuat energi kemakmuran secara simbolis. Kombinasi kedua, letakkan beberapa koin logam di dalam pot tanamanmu di bawah permukaan tanah. Koin yang tersembunyi di bawah tanah terendam nutrisi dari air beras yang kamu siramkan, secara simbolis merepresentasikan kekayaan yang sedang bertumbuh dari dalam bumi. Kombinasi ketiga, ucapkan rasa syukur secara spesifik setiap kali kamu menyiram. Bukan hanya syukur umum, tapi syukur yang spesifik. Terima kasih atas kesehatan yang aku miliki hari ini. Terima kasih atas pekerjaan yang menghidupiku. Terima kasih atas atap yang melindungi keluargaku. Syukur yang spesifik jauh lebih kuat daripada syukur yang abstrak. Kombinasi keempat, rawat tanamanmu tidak hanya saat menyiram. Sesekali bersihkan daunnya dari debu. Pangkas daun yang sudah layu. Ganti tanah jika sudah terlalu padat. Perlakukan tanamanmu seperti kamu memperlakukan sesuatu yang benar-benar berharga. Karena memang itulah ia. Sahabat, ada sebuah hukum alam yang sangat sederhana namun sangat dalam maknanya. Apa yang kamu rawat akan tumbuh. Apa yang kamu abaikan akan layu. Hukum ini berlaku untuk tanaman. Berlaku untuk hubungan. Berlaku untuk kesehatan. Dan berlaku pula untuk rezeki. Ketika kamu mulai menyiramkan air cucian berasmu ke tanaman di depan rumah setiap pagi, kamu sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar merawat tanaman. Kamu sedang melatih dirimu untuk konsisten, untuk hadir sepenuhnya di setiap momen kecil, untuk memperlakukan hal-hal yang tampak sepele dengan penuh perhatian dan niat. Dan orang yang bisa melakukan itu, orang yang bisa hadir sepenuhnya bahkan di momen paling sederhana seperti menyiram tanaman, adalah orang yang memiliki kualitas batin yang paling dibutuhkan untuk menjalani hidup yang benar-benar bermakna dan berkelimpahan. Rezeki tidak hanya datang dari kerja keras. Rezeki datang kepada mereka yang siap menerimanya, yang pikirannya jernih, yang hatinya lapang, yang setiap paginya dimulai dengan niat yang baik dan tindakan yang bermakna, sekecil apapun tindakan itu. Mulai besok pagi, sebelum kamu pergi kemanapun, ambil air cucian beras pertamamu. Encerkan dengan air biasa. Pergi ke depan rumahmu. Siramkan ke tanaman yang ada di sana dengan perlahan dan penuh kasih. Pejamkan matamu sejenak. Dan ucapkan dalam hati dengan sepenuh keyakinan, aku merawat apa yang aku miliki. Dan alam semesta akan menambahkan lebih banyak lagi untukku dan keluargaku. Kemudian amati tanamanmu setiap hari. Amati setiap daun baru yang muncul. Setiap tunas yang tumbuh. Setiap bunga yang mulai berkembang. Karena setiap pertumbuhan kecil yang terjadi pada tanamanmu adalah pengingat bahwa hal-hal baik sedang tumbuh juga dalam hidupmu. Mungkin di tempat-tempat yang belum bisa kamu lihat sekarang. Tapi mereka sedang tumbuh. Dan tidak lama lagi, mereka akan muncul ke permukaan. Jika video ini menyentuh hatimu atau memberikan sudut pandang baru yang berharga, berikan video ini jempol ke atas sekarang. Itu adalah cara paling sederhana untuk membantu lebih banyak orang menemukan konten seperti ini. Ceritakan di kolom komentar, tanaman apa yang ada di depan rumahmu sekarang? Dan apakah kamu akan mulai menyiramnya dengan air cucian beras besok pagi? Saya sangat ingin mendengar ceritamu. Belum bergabung dengan keluarga channel ini? Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Setiap minggu kami hadir dengan konten kebijaksanaan,
refleksi hidup, dan kearifan lokal yang hampir terlupakan namun sangat relevan untuk kehidupanmu hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Rawat apa yang kamu miliki, dan biarkan alam semesta mengurus sisanya.